Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi musabbibul asbab wa musirus sahab. Thumma salatu wassalamu an nabi wal ashab. Amma ba'du. Nah, kita saat ini sudah masuk ya kira-kira tanggal 18 atau 19 Rajab. Ini sekarang ini. Ya, 18 atau 19 Rajab. Nah, ini masih ada kesempatan bagi kita untuk banyak memperbaiki diri dan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan yang Allah bukakan pintu taubat secara istimewa bagi orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah, hukum Allah, ketika menciptakan sesuatu, Allah berikan beberapa tafdilah, keutamaan dan kemuliaan. Allah ciptakan manusia, tapi di antara manusia Allah pilih manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik. Siapa? Para nabi, para rasul. Di antara para nabi, para rasul Allah pilih juga yang paling terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Allah ciptakan tempat, tapi Allah juga berikan beberapa tempat istimewa dibanding tempat yang lain. Seperti apa? Makkah, Madinah, Baitul Maqdis. Makkah, Madinah, Baitul Maqdis tempat yang istimewa. Nabi katakan, "Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwa illa Masjidil Haram." Sekali salat di masjidku ini lebih afdal 1000 kali salat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Karena tempat ini istimewa. Masjidil Haram juga demikian. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salah fi ma siwa. Sekali salat di Masjidil Haram itu lebih baik pahalanya 100.000 kali salat di masjid yang lain. Baitul Maqdis 500 kali salat di masjid yang lain. Sekali salat di Baitul Maqdis pahalanya lebih baik 500 kali salat di masjid yang lain. Kemudian tempat terbaik secara umum masjid. Ahabbul biqa illallah subhanahu wa ta'ala masajiduha. Lokasi yang paling Allah cinta di dunia ini adalah masjid. Jadi ada lokasi tempat-tempat Allah berikan keistimewaan. Allah ciptakan segala sesuatu berupa tempat, namun Allah pilih ada tempat-tempat istimewa. Malaikat juga demikian. Allah ciptakan berbagai malaikat, tugasnya berbagai macam. Tapi Allah pilih malaikat terbaik 10 yang wajib kita hafal. Dari 10 itu Allah pilih pemimpin malaikat, malaikat Jibril. Dan juga waktu, Allah ciptakan waktu. Namun di antara waktu yang Allah ciptakan, Allah pilih ada waktu-waktu terbaik. Di antara waktu terbaik adalah bulan Rajab, yang saat ini kita berada di bulan Rajab. Sehingga para ulama, mereka mengarang kitab khusus tentang masalah ini. Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah, punya kitab tentang keutamaan waktu. Judulnya Fadailul Awqat. Imam Suyuti juga mengarang kitab tentang tempat-tempat istimewa yang ada di dunia. Judul kitabnya Iddatul Inabah fi Amakinil Ijabah. Bahkan Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, beliau mengarang kitab khusus tentang keutamaan bulan Rajab. Satu kitab khusus membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Judulnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Beliau jelaskan keutamaan bulan Rajab. Jadi 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah pilih 4 bulan terbaik. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum.
Sesungguhnya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu Allah telah tetapkan di dalam kitabnya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan mulia. 4 bulan mulia. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, beliau menyatakan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Di dalam hadis Sahihul Bukhari yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Barzbih Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahra." 1 tahun itu ada 12 bulan kata Nabi. "Minha arba'atun hurum." Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Thalathatun mutawaliyat." 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, berurutan. Rajab terpisah. Wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumad wa Sya'ban. Adapun Rajab Mudhar, Rajab Mudhar namanya, itu berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, ini Rajab, sebelum Rajab kemarin Jumadil Akhir, setelah Rajab Sya'ban. Nah, ini 4 bulan mulia. Alhamdulillah kita diberi kesempatan bulan Rajab, masih dipanjangkan umur di bulan Rajab, bulan untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha yang lahir 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah, dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau mengatakan Rajab itu diambil dari kata tarjib, mengagungkan, karena bulan ini dimuliakan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dimuliakan bulan ini, bulan Rajab, sejak dahulu dimuliakan. Bahkan beliau katakan Rajab ini terdiri dari 3 huruf. Ra artinya rahmatullah, rahmatnya Allah. Jim artinya judullah, anugerahnya Allah. Ba artinya birullah, kebaikan Allah. Seluruhnya Allah tumpahkan di bulan Rajab. Zunun al-Misri yang meninggal tahun 245 Hijriah, beliau mengatakan Rajab syahru zar'i wa Sya'ban syahru suqyi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu adalah bulan menanam kebaikan, bulan menanam kebaikan. Sya'ban bulan menyirami kebaikan. Ramadan bulan memanen kebaikan, kata Zunun al-Mithri. Di dalam kitab Mukasyafatil Qulub karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, beliau menyebutkan nama Rajab ini banyak. Karena dalam kaidah peribahasa mengatakan kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama makin menunjukkan kemuliaan. Rajab memiliki banyak nama karena bulan Rajab mulia. Di antara nama Rajab adalah Rajab Al-Asab. Imam Ghazali ceritakan dalam kitab Mukasyafah beliau, kenapa dinamakan Rajab Al-Asab? Lianna rahmata tusab fihi 'ala taibin wa tafidu anwarul qabuli 'ala al-'amilin. Karena di bulan Rajab Allah tumpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mau bertobat. Dan Allah berikan penerimaan amal ibadah bagi orang-orang yang beramal. Itu khususnya di bulan Rajab. Nama lain Rajab adalah Al-Asam. Al-Asam, tuli. Kenapa dinamakan bulan Rajab tuli? Karena di zaman terdahulu sebelum Islam hadir, apabila terjadi konflik, peperangan, tiba bulan Rajab, seluruhnya berhenti berperang. Kenapa? Mereka takut. Takut kalau berperang di bulan Rajab, Allah timpakan azab.
Maka mereka berhenti. Karena mereka berhenti berperang, tidak terdengar lagi suara pedang, suara peperangan, maka diibaratkan di bulan Rajab itu libur berperang. Orang tidak mendengar lagi suara pedang, namanya asom, tuli. Dinamakan juga Rajab Al-Fard, bulan yang satu, bulan haram yang satu, karena terpisah dengan yang tiga. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram itu berurutan, Rajab terpisah, maka namanya Al-Fardu. Kemudian namanya juga At-Tahir, bulan yang mensucikan. Karena di bulan Rajab ini Allah sucikan orang-orang yang mau bertobat kepadanya dengan sesuci-sucinya. Nah, ini beberapa nama daripada bulan Rajab. Kemudian disebutkan di dalam Jami'us Shaghir karya Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Ada satu riwayat mursal. Mursal berarti yang berbicara adalah tabi'in. Wa mursalun minhu sahabiyu saqat wa kul qaribun ma rawarawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Dalam kitab Baikuniyah dikatakan mursal itu adalah ucapan daripada tabi'in yang sanadnya tidak sampai ke Nabi. Jadi bukan hadis tapi ucapan tabi'in. Nah, ini adalah ucapannya Imam Hasan Al-Basri, yaitu Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban syahari, Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan bulan umatku. Nah, ini ucapannya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian di dalam kitab Sunan, Imam Baihaqi punya kitab Sunan yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, meninggal 430 Hijriah, dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, meriwayatkan doanya Nabi ketika Nabi tiba di bulan Rajab, yaitu yang sangat populer, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ini sebagian ulama mengatakan sanadnya lemah, namun Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar bahwa ini bisa diamalkan karena substansi dari doa tersebut adalah baik dan punya syawahid-syawahid dalam hadis yang lain. Ini tentang keutamaan Rajab. Di dalam kitab Kanjun Najah was Surur karya Syekh Abdul Hamid Quddus menukilkan ucapan para ulama, qala al-ulama, para ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Jadi bulan Rajab ini bulan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban syahrus sholati ala nabiyil mukhtar. Sya'ban itu adalah bulan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena perintah salawat yang ada dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, itu Allah turunkan di bulan Sya'ban. Sehingga As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengarang kitab khusus tentang masalah atau al-hawadis wal waqa'i', peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Nama kitabnya Maja'a fi Sya'ban. Jadi membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban dan seluruh peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban secara historis. Kemudian Ramadan, para ulama mengatakan Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi disebutkan tadi Rajab syahrul istighfar, Rajab bulan istighfar. Maka kita saat ini berada di bulan Rajab, kita gunakan momentum yang pas, yaitu di bulan ini banyak taubat, banyak istighfar. Istighfar. Dan istighfar ini tidak harus punya salah, punya dosa baru istighfar. Karena pasti kita punya dosa, cuma kadang-kadang kita tidak tahu, kita lalai,
karena kita manusia pasti punya dosa. Al-insan makanul khata wa nisyan. Maka istighfar itu jangan tunggu punya salah baru istighfar, tapi jadikan amalan. Amalan istighfar, fadilahnya banyak istighfar. Dengan syarat istighfarnya bil khudur wal khusyu', dengan menghadirkan hati dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar lafaz saja. Dia sungguh-sungguh dalam istighfar, minta ampun kepada Allah, merasa menjadi hamba yang hina, yang banyak dosa, banyak salah. Itu yang Allah sukai. Di antara keutamaan istighfar menghapus dosa, kafaratuz dzunub. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang pernah melakukan satu kesalahan, satu dosa, atau dia menzolimi dirinya dengan perbuatan dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti dia temukan Allah akan mengampuni seluruh dosanya dan akan memberikan kasih sayang kepadanya. Jadi Allah Ta'ala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam hadis qudsi disebutkan oleh Imam Nawawi dalam akhir kitab Arba'in An-Nawawiyah, Allah Ta'ala berfirman, ya bna Adam, lau da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bna Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya kalian berdoa padaku dan berharap padaku, kata Allah Ta'ala, agar aku mengampuni dosa kalian, maka pasti aku akan ampunkan dosa kalian, dan aku tidak peduli dengan dosa kalian yang lalu. Wahai anak Adam, seandainya dosa kalian begitu banyak, saking banyaknya dosa kalian sampai memenuhi seluruh langit, tapi kalian datang kepadaku, memohon ampun padaku, istighfar kepadaku, aku akan ampuni seluruh dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fadilah yang pertama, dosa kita Allah hapus, istighfar. Fadilah yang kedua disebutkan dalam Al-Quran, Allah akan berikan kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang enak di dunia, qoblal akhirah. Sebelum di akhirat, Allah sudah kasih kenikmatan kehidupan di dunia, dan juga nanti Allah berikan di akhirat. Bagi siapa? Bagi yang senang beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajali musamma. Siapa yang beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka dia Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang enak sampai waktu yang akan ditentukan. Kata Imam Bagawi, makna yumatti'kum adalah yu'ishukum aishan hasana. Imam Bagawi yang lahir 433 meninggal 516 Hijriah, dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengatakan mata'an hasanan adalah kehidupan yang enak dengan banyak istighfar. Yang ketiga, dengan banyak istighfar Allah berikan keamanan dari musibah dan bencana. Al-aman minal azab. Azab Allah tahan, bencana Allah tidak turunkan. Kalau dalam satu kelompok, satu kampung, satu negara, satu kota, semuanya ini istighfar, bertobat kepada Allah secara sungguh-sungguh, maka Allah memberikan jaminan azab tidak akan turun, musibah tidak akan turun. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah yang jamin. Tidak mungkin Allah mengazab mereka sedangkan ada engkau di antara mereka. Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad. Artinya salawat juga bisa mencegah azabnya Allah. Nabi Muhammad berpindah ke alam barzah, tapi kita bisa menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad dengan salawat kepada Nabi SAW. Yang kedua, Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka wahum yastaghfirun, selama mereka dalam keadaan senantiasa beristighfar. Kata Allah, tidak akan diturunkan. Ini namanya lam juhud dalam ilmu nahu. Amil nasab memfathahkan fil mudhari
Tapi maknanya apa? Lam juhud. Lam juhud ini menurut Syekh Al-Imam Al-Lughawi Al-Ambari dalam kitabnya Asrar Arabiyah, rahasia-rahasia bahasa Arab, beliau mengatakan kalau ada kalimat lam juhud itu artinya tidak mungkin. Tidak mungkin. Ma mungkin. Mustahil. Maknanya apa? Tidak mungkin kalau ada sekelompok kaum mereka beristighfar kemudian Allah turunkan azab, tidak mungkin. Dengan apa? Istighfar. Dengan syarat sungguh-sungguh. Laisa bil lisan faqat. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam kitab Nahju Balaghah, al-ajab mimman yahlik wa ma'ahun najah. Saya heran ada orang binasa padahal Allah berikan keselamatan padanya. Qila wa ma huwa? Ada yang bertanya, apa itu keselamatan? Al-istighfar. Istighfar kepada Allah, itu keselamatan dari Allah. Yang keempat, fadailul istighfar, keutamaan istighfar, yaitu mempermudah rizki. Rizki bukan hanya berbicara fulus, luas. Rizki ada dua, ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Rizkinya banyak, hartanya banyak, tapi berbuat baik susah. Berarti rizkinya hanya uang, tapi rizki ketaatan tidak ada. Berat melakukan kebaikan, musibah. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ayat ini menjelaskan banyak istighfar Allah berikan subur ini. Kebun, tanaman, tani, pertanian subur. Harta berlimpah, anak turunan banyak. Diberikan kemakmuran dengan apa? Banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Itu firmannya Allah. Kita harus yakin. Masalah yang pertama juga kurang yakin. Yakinnya kurang, krisis. Inhizamul yakin. Krisis keyakinan. Dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad bin Hanbal, lahir 164, meninggal 241 Hijriah, Nabi bersabda, man aktsara minal istighfar, siapa yang memperbanyak baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfar, maka Allah akan menjadikan kesempitan ada kemudahan, kesumpekan ada jalan keluar. Allah angkat kesumpekan dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia duga. Riwayat yang lain disebutkan di dalam kitab Al-Qirtas, man istaghfarallaha fi kulli sanatan fi kulli yaumin alfa marra lam tankut sanatu hatta yastaghniya. Siapa yang rutin istighfar kepada Allah, siapa yang rutin istighfar kepada Allah selama 1 tahun, setiap hari dia baca 1000 kali istighfar dengan sungguh-sungguh, maka tidaklah 1 tahun itu berakhir melainkan Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya, seluruh keinginannya Allah akan kabulkan hatta yastaghniya. Ada kisah disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Al-Qirtas, syarah dari Ratib Al-Attas. Ada seorang Arabi yang datang menemui Khalifah Mansur, minta uang, minta bantuan. Datang minta, wahai Khalifah, saya minta uang. Kata Khalifah, saya tidak akan kasih uang kepadamu, tapi saya akan kasih amalan. Saya mendengar hadis Nabi mengatakan, siapa yang rutin istighfar kepada Allah dalam waktu 1 tahun penuh 1000 kali setiap hari, maka tidaklah 1 tahun itu berakhir melainkan Allah akan penuhi kebutuhannya, Allah akan cukupkan dia. Maka Arabion ini dia pulang ke rumah, dia amalkan setiap hari 1000 kali istighfar. Sampai pada satu hari terjadi banjir di satu tempat. Kebetulan dia lewat tempat tersebut. Kemudian terjadi longsor, tanah longsor. Dalam satu riwayat gempa bumi juga.
Maka ada retakan tanah. Retakan tanah, dia lihat dalam retakan tanah itu ada satu kantong. Dia turun, dia ambil kantong tersebut, dia buka, ternyata isinya uang dirham. 38.000 dirham. Dirham itu perak. Akhirnya dia jadi orang kaya. Gitu. Tapi yang kasih amalan orang miskin kan lucu. Iya. Dia ajarkan amalan kaya, tapi dia miskin. Kayak ada buka praktek kasih ganda uang, tapi minta bayaran. Ini saya gandakan uang sekian ya, daftar bayar sekian. Kita kalau punya akal sehat, kalau dia bisa ganda uang, kenapa dia minta ke orang lain? Zaman sekarang aneh banyak. Ada juga cerita-cerita aneh-aneh. Ketemu Nabi Khidir, kemudian subscribe ya di YouTube saya. Diceritakan dapat tongkatnya Sunan Gunung Jati, ketemu Nabi Khidir, ketemu ini, ketemu itu, mimpi ini, mimpi itu. Kemudian habis itu subscribe ya. Gak ada wali itu publikasi, gak ada. Gak ada. Dipamer-pamer begitu. Ada yang cerita lagi, ini yang datang pertama ke majlis saya, dia dapat syafaat Nabi pertama kali di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Para aulia yang kami pelajari, bukan kami tidak percaya adanya itu. Percaya, keramat ada, mimpi Nabi ada, ketemu Nabi Khidir ada. Tapi orangnya juga lihat-lihat dong. Kalau hanya ngaku-ngaku gampang. Gak ada wali aktif di media sosial. Punya Instagram tiap hari, aktif terus online. Setahu saya wali-wali itu dia khalwat, sibuk dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan istighfar, bukan dengan handphone. Terus cerita ketemu wali ini, wali ini, wali ini, wali ini. Saya mimpi ini, saya ketemu Sunan Gunung Jati, saya ketemu ini, saya ketemu itu. Ngaku ulama. Bohong, kadzab. Dikatakan oleh Abdul Wahab Sya'rani, seorang aulia punya keramat itu bagaikan seorang wanita punya darah menstruasi. Dia tidak mungkin menggumbar. Dia tutupi itu, malu. Kalau ngumbar-ngumbar sana sini, kemudian pakai kamera di depan, saya ketemu ya fulan bin fulan, saya ketemu wali fulan. Tujuannya apa untuk kamera? Tujuannya duit, fulus. Dapat subscribe-nya banyak, dapat duit. Cerita bohong, cerita khayalan. Cerita khayalan. Nah, kemudian yang sering ikut majlis saya, itu belajar agama itu bertahap. Tidak semua ilmu agama harus dipelajari. Ilmu tasawuf itu ada ilmu tasawuf akhlak, belajar itu. Bagaimana hati jadi baik. Jangan belajar wahdatul wujud, al-ittihad, al-hulul, penyatuan ruh Allah dengan ruhku. Bagaimana cara bisa menyatu ruhnya dengan ruhnya Allah. Kita gak ada perintahkan itu. Itu pengalaman spiritual para aulia, mereka tuangkan dalam kitab, dan mereka tidak suruh pelajari kitab itu. Beberapa kitab dilarang. Sekelas Imam Haddad melarang membaca kitab-kitab tersebut. Al-Insanul Kamil misalnya. Orang awam dan ulama dilarang baca kitab itu. Bukan pengarangnya salah, tidak. Pengarangnya ini sudah mencapai magam aulia, pengalaman spiritualnya dituangkan dalam kitab. Orang awam baca jadi salah paham. Di bagian awal itu disebutkan tafsiran Qul huwallahu ahad. Itu Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Gimana itu kalau dipahami? Gak bisa. Kenapa? Karena tingkatannya berbeda. Belajar yang normal-normal saja. Dan sejarah sudah menyatakan ulama-ulama yang mengajarkan paham-paham seperti itu ujung-ujungnya hukum mati. Syekh Siti Jenar ditanya jawab, Wali Songo. Bukan beliau salah, tidak. Beliau aulia. Tapi salahnya adalah orang awam yang mau belajar. Kalau beliau tidak.
Hallaj juga demikian, paham wahdatul wujud, al-ittihad, al-hulul. Ada juga Abu Yazid al-Bustami, Ibnu Arabi, Abdul Karim al-Jili juga termasuk. Di Aceh ada namanya Syekh Hamzah Funusuri. Banyak. Itu. Karena nanti rusak syariat. Ada juga kitab Ad-Durur An-Nafisah, juga itu tasawuf falsafi, mencampur adukan tasawuf dengan filsafat. Bukan berarti ini salah, tidak. Mereka kita hormati sebagai aulia. Beda dengan yang lain yang mengkafirkan mereka sebagian. Tapi kita hormati sebagai aulia. Namun kitab-kitab ini tidak memiliki manfaat bagi kita untuk pelajari. Baik orang awam dan penuntut ilmu. Itu. Ini dibenahi dulu, baru bagus. Jadi Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana mengatakan ke murid-muridnya, jangan baca kitab ini. Jangan baca kitab ini. Padahal berbicara ke murid-muridnya yang ulama. Kalau murid-muridnya kalangan para ulama dilarang membaca, bagaimana kita yang bukan ulama? Itu. Maka ini perlu juga untuk disampaikan. Nah juga istighfar punya fadilah bara'atun minan nar. Orang yang banyak istighfar itu terbebas dari api neraka. Jadi malaikat pencabut nyawa pernah dalam satu kisah, ada orang sekarat. Dalam keadaan sekarat, dia mimpi ketemu malaikat maut. Malaikat maut datang. Nah, dalam mimpi tersebut dia melihat malaikat maut membawa kertas dengan tulisan, dengan pena. Malaikat maut mengatakan, mau aku tuliskan padamu amalan, jika kau amalkan, bara'ah minan nar, kau terbebas dari api neraka. Dia katakan, saya mau, wahai malaikat maut. Malaikat maut tulis. Ketika sudah tulis, dikasih lembaran tersebut, bangun dari tidurnya, kertasnya ada. Dia baca isinya apa? Istighfar dari awal sampai akhir. Istighfar. Bara'atan minan nar. Kemudian keutamaan istighfar yang berikutnya, yang kelima, menjadi maqamul mahbub. Orang yang banyak istighfar, pangkatnya akan menjadi kekasihnya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Coba kita lihat Nabi dalam satu hari istighfar 100 kali, bahkan lebih dari 100 kali. Hadis riwayat Imam Tobroni yang lahir tahun 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, istaghfirullaha wa tubu ilaihi. Wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Fa inni astaghfirullah fil yaum mi'a marrah. Saya Nabi Muhammad hari ini saya beristighfar kepada Allah 100 kali. Riwayat yang lain akthar bin mi'a marrah, lebih dari 100 kali. Apakah Nabi istighfar karena dosa? Tidak. Gak punya dosa, suci bersih. Tapi Nabi ingin meraih maqamul mahbub, pangkat kekasih Allah. Ciri-ciri kekasih Allah banyak istighfar. Kalau Nabi sudah capai maqam itu, tapi Nabi berikan contoh kepada kita umatnya, begini loh salah satu jalan menjadi kekasih Allah, banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pasti punya salah. Di dalam riwayat disebutkan kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun al-mustaghfirun. Setiap bani Adam, anak Adam pasti punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang selalu bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah istighfar yang lainnya, kita istighfar kepada saudara kita yang mukmin dan mukminah, Allah berikan pahala kepada kita sesuai jumlah kaum mukmin wal mukminah di dunia. Kalau ada 20 juta, kita dapat pahala 20 juta.
Orang mukmin mukminat ada 30 juta orang, kita dapat pahala 30 juta pahala. Yaitu kita membaca Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Hadis Nabi, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, siapa yang beristighfar kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, katabahullahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minat hasanat, maka Allah akan mencatat baginya pahala, satu pahala di masing-masing orang mukmin laki dan perempuan. Kalau ada 30 juta dapat 30 juta pahala. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Kemudian fadilah istighfar yang lainnya, kita punya lidah kadang-kadang terpeleset, sering omongin orang, menggunjing orang, dosa ghibah, dosa menggunjing. Itu salah satu kafaratnya adalah istighfar dengan dua cara. Istighfar terhadap dosanya karena sudah menggunjing orang, dan istighfar kepada orang yang ia gunjing. Dia gunjing si A, maka dia beristighfar, ya Allah, saya minta kepadamu ampunkanlah dosa si A. Itu sebagai kafarat dari dosa ghibah. Hadis sanad yang sahih dari Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Kitabus Somti, kitab tentang diam. Kemudian ditakhsir atau diikhtisar oleh Suyuti. Imam Suyuti mensahihkan hadis tersebut dalam kitabnya Husnul Samti fi Somti. Nabi bersabda, kafaratu man kitabta antastaghfiralah, kafarat dosa orang yang kau gibah, kau gunjing dia, yaitu dengan cara kau beristighfar kepada Allah untuknya. Diajarkan oleh para ulama istighfar terhadap dosa gibahnya, kemudian dia istighfar lagi kepada orang yang dia gibah, orang yang dia gunjing. Itu manfaat istighfar. Kemudian fadilah istighfar yang berikutnya, orang yang banyak istighfar, Allah catat dalam suhufnya, buku amalnya di hari kiamat. Dan buku amal yang paling terbaik di hari kiamat yaitu buku amal yang banyak berisi istighfar kepada Allah. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah riwayatkan Nabi bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamah istighfaran katsira. Beruntung bagi orang yang mendapati buku amalnya di hari kiamat isinya istighfar yang banyak kepada Allah. Beruntung, kata Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak fadilah-fadilah istighfar lainnya. Di antaranya juga orang yang istighfarnya diterima oleh Allah, dia bagaikan orang yang tidak punya dosa. At-taib ani dzanbi kaman la dzanbalah. Bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Asakir yang lahir 499 Hijriah, meninggal 517 Hijriah dalam kitabnya Tarikhud Dimashq. Kemudian juga dalam Sunan Abi Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah, ada sahabat Utsman mengatakan, kana Rasul SAW idza faraga min dafdil mayyit, adalah Nabi Muhammad SAW kalau selesai menguburkan jenazah, waqafa alaih, Nabi berdiri di hadapan jenazah tersebut, di hadapan kuburan tersebut. Kemudian Nabi berkata, istaghfiru li akhikum, wahai sahabat-sahabatku, beristighfarlah untuk saudara kalian yang sudah meninggal. Ini hadis. Was'alu lahu tathbita, dan mintalah kepada Allah, doakan dia agar at-tathbit, dia punya keteguhan dalam kuburan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahul an yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat, kata Nabi Muhammad SAW. Suruh istighfar kepada orang yang meninggal, mendoakan kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian waktu-waktu istighfar, secara umum setiap waktu boleh kita menggunakan untuk istighfar, tidak ada larangan. Tapi ada waktu-waktu fadilah, waktu-waktu yang utama untuk beristighfar. Di antaranya waktu akhir malam, kita kenal dengan waktu sahar, waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, Allah isyaratkan di waktu sahur mereka beristighfar. Ini waktu fadilah untuk istighfar.
Imam Ghazali meriwayatkan dalam kitab Ayyuhal Walad yang lahir 450 Hijriah meninggal 505 Hijriah, Nabi bersabda, "Salasatu aswatin yuhibbuhallah," 3 suara yang paling Allah cinta. Sautu dik, suara ayam di waktu pagi sebelum subuh. Sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga, sautul mustaghfirin bil ashar, suara orang istighfar di waktu sahur, di waktu akhir malam. Sufyan As-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah meninggal 161 Hijriah mengatakan, "Innallaha ta'ala khalaqa riha tahubbu waqtal ashar tahmil azkar wal istighfar ila malikil jabbar." Allah Ta'ala menciptakan angin khusus, satu angin khusus yang tugasnya membawa zikir-zikir dan istighfar sampai kepada Allah Malikil Jabbar di waktu sahar. Itu waktu paling utama beristighfar. Berikutnya adalah sepertiga malam akhir. Itu waktu yang sangat utama digunakan beristighfar. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin." Allah menurunkan rahmat khusus di setiap malam, kulla lailatin, ila sama'i dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail akhir, di waktu sepertiga malam yang akhir. Itu rahmat khusus, rahmatun makhsusah Allah turunkan, kata Imam Malik bin Anas. Yaqul, di waktu itu Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa, aku akan ijabah doanya. "Man yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang minta padaku, pasti aku berikan. "Man yastaghfiruni fa aghfirlah." Siapa yang beristighfar memohon ampun padaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Sepertiga malam. Nah, terakhir saya tutup karena sudah waktu. Sekarang cara baca istighfar yang bagus seperti apa? Dia punya lafaz. Paling minimal astagfirullah. Itu paling akal, paling minim, paling sedikit. Ini diriwayatkan oleh Imam Auza'i. Imam Auza'i pernah ditanya. Imam Auza'i seorang ahli hadis. "Wahai Imam Auza'i, istighfarnya Nabi selesai sholat seperti apa lafadznya?" Imam Auza'i mengatakan Nabi melafadzkan astagfirullah. Astagfirullah. Kalau mau disukun astagfirullah. Itu paling minim. Kita lafadzkan astagfirullah. Lafadz yang kedua yaitu astagfirullahalladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini lebih bagus lagi. Ini dalam hadis Sunan Tirmidzi yang lahir 209 meninggal 279 Hijriah diriwayatkan, apalagi dibaca di saat mau tidur. Kata Nabi, "Man qala hina ya'wi ila firashi astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih." Siapa yang membaca ini ketika mau tidur, zikir tersebut, istighfar tersebut, maka ghafarallahu dzunubah, Allah akan ampunkan seluruh dosanya. Wa in kanat mithla dzabil bahr, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adadan nujum, walaupun dosanya sebanyak bintang di langit. Wa in kanat adada ramil alis, walaupun dosanya sebanyak butiran pasir di lautan. Wa in kanat adada ayyamid dunya, walaupun dosanya sebanyak jumlah hari di seluruh dunia ini, di perjalanan dunia ini. Baca itu, dosa sebanyak apapun diampuni. Itu zikir istighfar atau bacaan istighfar yang baik yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu istighfarnya Imam Ali dengan Nabi Khidir. Diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikhul Baghdad yang lahir tahun 392 Hijriah meninggal 463 Hijriah. Imam Ali sedang tawaf di Ka'bah, lagi tawaf. Kemudian di Ka'bah itu ada seorang laki-laki mengusap-ngusap dinding Ka'bah. Dan Imam Ali mendengar dia membaca doa.
Selesai itu Imam Ali mengatakan, "Ya fulan, tolong ulang doa yang kau baca tadi." Imam Ali sudah mendengar. Maka orang ini mengatakan, "Kau sudah dengar doa tadi?" Sudah. Langsung hafal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekali dengar hafal. Ya man la yusgilhu sam'un an sam'in, wa ya man la yaglituhu sa'ilun, wa ya man la yubrimuhu ilhahum mulhin, adzikni barda afik wa halawata rahmatik. Itu istighfarnya. Maka orang tersebut mengatakan, ud'u bihi, bacalah doa itu, fi duburi kulli salat, di setiap selesai salat. Fa wallah, demi Allah, alladzi nafsu Khidir biyadihi, demi zat yang Nabi Khidir, jiwanya Nabi Khidir ada di dalam kekuasaan. Itu menunjukkan orang tersebut adalah Nabi Khidir. Ma yad'u bihi ahadun minal muslimin fi adbari salati illa ghafarallahu subhanahu wa ta'ala lahu dzunubahu kullahu. Siapa yang baca doa ini selesai daripada salatnya, maka pasti Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh dosanya. Maka ini istighfar yang sangat baik, diriwayatkan oleh Imam Khatib. Kemudian yang keempat, riwayat Al-Imam Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah, dalam kitabnya Mustadrak. Ada seorang datang menemui Nabi, melakukan dosa, menyesal dengan dosanya. Ia katakan, "Ya Rasulullah, saya banyak dosa. Bagaimana cara menghilangkan dosa?" Nabi SAW mengatakan, "Kul, baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali." Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosaku, dan rahmatmu lebih kami harapkan dari amal kami sendiri. Kata Nabi, kalau kau baca zikir ini, istighfar ini, qad ghafarallahu lak, pasti, pakai qad, tahqiq, pasti Allah ampunkan dosamu. Nah, ini istighfar yang baik untuk kita baca di bulan Rajab. Dan yang paling terbaik istighfar yang Nabi ajarkan adalah Sayyidul Istighfar. Namanya Sayyidul Istighfar, yang memberikan nama Nabi, pemimpin istighfar. Jadi istighfar yang begitu banyak lafaz-lafaznya, nah ini bosnya nih. Makanya namanya Sayyidul Istighfar. Diriwayatkan dalam hadis Sahihul Bukhari dari Shaddad bin Aus, sahabat bernama Shaddad bin Aus, hadis sahih. Nabi bersabda, Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar, ayyaqul al-abd, seorang hamba dia membaca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ini amalannya luar biasa. Yang baca ini meninggal masuk surga. Jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man qalaha minan nahar, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu siang, mukinan biha, dengan keadaan yakin dengan bacaan tersebut, famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah, kemudian di hari tersebut dia meninggal dunia sebelum tiba waktu sore, maka dia penghuni surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qalaha minal laili, dan siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan bacaan tersebut, famat qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah, namun belum tiba waktu pagi dia meninggal dunia, maka dia adalah penghuni surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan istighfarnya sungguh-sungguh. Kata Fudail bin Iyad yang lahir tahun 107 meninggal 187 mengatakan, istighfar bila ikla taubatul kadzabin. Istighfar tanpa ada kesungguhan meninggalkan perbuatan dosa tersebut, maka itulah taubatnya para pendusta. Rabi'ah Adawiyah yang lahir tahun 95 Hijriah meninggal 185 Hijriah mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfarin kathirin. Istighfarnya kita ini butuh diistighfarkan lagi. Kita punya istighfar butuh diistighfarkan lagi. Kenapa? Karena istighfarnya hanya bil lafaz saja.
Tapi dalam hati ada rekayasa. Ada orang rekayasa dalam dosa. Ambil dulu ini, korupsi dulu 1 miliar, nanti tobat, sedekah dan segala macam. Nanti bisa dia jamin setelahnya dia hidup. Rekayasa di dalam dosa Allah tahu. Ini nanti tinggalkan dulu. Mau tobat, tapi sudah ada niat. Ya, insya Allah nanti 1 bulan saya bikin lagi. Jual khamar, dia bertobat dari dosa menjual khamar. Yang jual khamar kena dosa, yang minum dosa, yang bawa dosa. Sabda Nabi SAW. Yang dagang dosa, yang promosi dosa, yang tulis catatannya dosa, notanya juga dosa, semuanya. Yang panen dosa, kalau dia tahu panen anggur untuk buat minuman keras juga kena dosa. Namanya syirakat fi dzunub, konspirasi atau berserikat dalam dosa. Dia mau bertobat daripada itu. Saya mau bertobat daripada khamar, menjual khamar. Dia tobat istighfar, tapi dalam kulkas masih ada. Ini kasih habis dulu, masih full. Itu namanya taubatul kadzabin, taubatnya para pendusta. Tinggalkan seluruhnya. Kita kalau tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kita harus yakin itu. Man taraka syai'an lillah abdalallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu dosa karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik daripada itu. Itu keyakinan. Yang haram saja susah zaman sekarang, bagaimana yang halal? Itu pernyataan orang ateis. Pernyataan orang ateis. Dalam kitab Al-Milal wa Nihal ini ucapan sudah ada. Sudah ada di masa Yunani kuno. Penyembah dewa-dewa. Rizki yang baik saja susah. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ada yang halal. Kita kalau niat Allah bantu. Cari yang halal, niat saja sudah Allah bantu. Dengan catatan yaqin wa iqla'u dzunub. Kalau ada dosa ditinggalkan. Itu kata Fudail bin Iyad. Jadi mudah-mudahan di bulan Rajab ini, bulan istighfar, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah berikan kita sehat wal afiyah, salamata fid dini wad dunya wal ukhra, bijahin nabi wa alin nabi wa awliya was salihin min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin amin. Wa subhanaka allahumma tahiyatu fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.